Hello there. Thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Itu that got to 1 million views on Reels. Terus the other one, the first one yang tadinya 70.000 jadi 600.000 kira-kira. Sejak itulah langsung nambah-nambah terus I'm like, okay, it's my time. YouTube tahan dulu, I'll just do short videos for now. Karena emang idenya banyak. Karena I do generally enjoy making videos. Hai teman-teman, selamat datang kembali di 15 menitan official podcast by Abounding Indonesia, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host kalian Stefan dan ada teman aku Nia di sini. Halo semuanya. Dan seperti biasa kita akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, Ini adalah part 2 dari episode bersama dengan Genesia Sinclair. Pada part 1, Genesia telah banyak bercerita terkait bagaimana perjalanan studinya, mulai dari S1 di Indonesia hingga S2 di Jerman. Genesia juga bercerita terkait bagaimana ia bisa mendapatkan full-time job sebagai automation engineer bahkan sebelum ia menamatkan S1. Buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa menyimak langsung melalui link yang ada di deskripsi maupun klik langsung di sini. Selamat menikmati part 2. Tapi akhirnya sekarang kamu udah dapat full time di automation engineer. Tadi kita bisa kembali ke situ tadi deh, ke topiknya. Automation engineer studi itu ya kita juga pernah punya seseorang gitu kan dari guest kita yang bicara sedikit soal automation engineer, dan ternyata ini kan suatu bidang yang juga masih cukup langka di Indonesia juga ternyata. Kayak banyak teman-teman di Indo yang belum cukup familiar sama bidang ini sebenarnya. Jadi mungkin kamu bisa ceritain dikit dong apa sih yang kamu kerjakan sekarang sehari-hari di tempat kerjamu? Jadi automation engineering aku itu lebih ke arah programming, tapi untuk hal-hal di industri, kayak mesin-mesin di industri, atau enggak ke arah integration to the cloud, industry 4.0, gitu-gitu. Jadi ada juga di divisi aku juga ada yang PLC programming, kalau kalian tahu PLC. We don't understand it, so okay. Jadi yang program mesin-mesin di industri. Oke. Tapi kalau aku di level atasnya lagi, which is gimana data mesin segala macam berinteraksi sama kitanya. Jadi misalnya kita mau ngatur mesinnya atau kita mau ngolah datanya di cloud services kayak gitu, mau kasih analisa, predictive maintenance, aku lebih ke arah atasnya. Okay. Tapi di divisi aku di kantor itu dari programming mesin sampai programming ke atasnya gitu. Jadi lebih kayak how we could understand the machine better, kayak that's the whole picture-nya. Terus kamu lebih ke tahap ke bagaimana how we keep them running well gitu maybe. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Trying to understand it from another perspective. Oke. Tapi and then aku tadi penasaran deh, kayak salah satu yang menjadi tantangan di awal kan adalah kamu bisa sesuatu yang kamu achieve sekarang berhasil itu kan adalah how to you manage to secure yourself financially kan dengan full time job itu. Tapi how do you find the job itself? Do you enjoy what you're doing in the job? Aku kan mostly program ya. Jadi kayak setiap hari berhadapan dengan kode. Kayak benar-benar just thousands of lines of code dan menulis kode dan testing segala macam. When it works, seru. Iya. Kalau ada error, kenapa ini error ya? Nah itu saat-saat yang nggak enaknya, tapi ya that's part of development. Aku kan development team. Jadi always making something new which is fun. Karena kayak yang belum ada, kita bikin jadi it makes things easier for people atau lebih efektif jalannya atau jadi ada fitur-fitur ini gitu. Itu development-nya seru bagiannya. Oke. Nah, kita udah tahu kan ya bagaimana ceritanya Kak Jun akhirnya yang dari awalnya kebetulan ke Jerman sampai sekarang akhirnya bisa menetap di sini. Nah, terus mungkin aku kepingin sampai ke topik yang dimana kita bikin bicarain banget hari ini kan, yaitu bagaimana kita ketemu Kak Jun. Tadi kita udah mention di awal episode, itu kan suatu kebetulan. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lagi dengerin, aku yang pertama kali ketemu Kak Jun itu ada di explore page Instagram gitu kan. Aku lagi kayak di kasur biasa scrolling to my Instagram page as we all do in the first thing in the morning gitu kan. Terus admit it, kayak we all doing it kan, most of us. Terus aku lihat ada satu reels ini, dia
sekarang lagi banyak juga beberapa content creator yang soal culture gitu kan ya, soal apalagi di Jerman gitu, di mana sekarang aku tinggal di Jerman, and kayak aku bisa lihat sama mereka gitu. Dan ada satu orang ini, aku juga nggak tahu kalau ini orang Indonesia juga. Dia membuat ada bikin reels lucu gitu kan, terus dia satu reels ngomong pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia lah ini. Kemudian I talk with the team kan, with Nia and everyone. Habis itu kita bilang kayaknya ini asik deh kalau kita undang di podcast, karena mungkin bisa ngasih suatu perspektif lain gitu loh soal bagaimana kuliah di Jerman tuh kan orang punya kayak misalnya gini, kayak aku sendiri yang kuliah di STEM, misalnya teknologi, engineering and math itu kan juga kadang bisa capek gitu, karena ketika orang Indo dengar seseorang yang kuliah di Jerman itu mikirnya wah mau jadi Habibie lagi gitu. I mean, I don't want to discredit anyone tuh, kayak itu okay, it is a valid reason to study in Germany, tapi kayak itu udah menjadi kayak stigma yang kadang aku sendiri tuh bisa capek gitu dengerinnya. Kayak nggak semua orang punya background yang sama, nggak semua orang punya mimpi yang sama gitu kuliah di Jerman. Dan mungkin ini adalah suatu kayak kita kepingin ngasih perspektif yang fresh gitu kan. Dan apalagi sekarang di mana Kak Jen sekarang punya suatu side hobby atau mungkin side jobs gitu, yaitu di sosial media, di mana ngebuat banyak konten-konten yang bisa dibilang serius tapi juga lucu. Mungkin do you want to explain a little bit what you're doing right now? Ya boleh. Jadi sekarang in terms of content creation, aku bikin video-video pendek mengenai culture dan language sih kebanyakan. Yang tentang living abroad atau about the German language, German culture in general. Targetnya sih komedi sih. Jadi kalau misalnya you find it funny, bagus. Artinya tercapai gitu loh. Yeah, That's the point. It's supposed to be funny. Dan juga aku harap dengan video aku itu aku juga mau membawa culture Indonesia juga loh, background aku ke orang-orang Jerman. Karena audiens aku itu banyak yang Jerman, kayak you can see from the comments itu banyak komen dalam bahasa Jerman. Jadi kayak kadang dan Germans say mereka juga find my videos interesting karena mereka melihat Jerman dengan perspektif orang Ausländer, orang luar. Dan itu yang menurut mereka menarik, apalagi orang yang belajar bahasa mereka gitu. Kayak sama aja kayak di Indo kita demen konten kreator bule tentang Indonesia kan, kayak menarik gitu loh. Nah, untuk mereka juga kayak orang Ausländer tentang Jerman menarik juga. Jadi aku berharap dari video-video aku orang bisa lebih terbuka terhadap kultur dan bahasa lain. Jadi both buat orang-orang lokal Jerman terhadap Ausländer, tapi juga untuk orang luar yang melihat Jerman kayak stereotipnya, misalnya orang Jerman itu dingin gitu, bener nggak sih? Ya, iya dan enggak. Gitu. Orang Jerman peminum bir, bener atau enggak? Kayak gitulah semuanya. Ini ide awal bikin Reels itu dari mana sih Kak? Atau emang udah kepengen membagikan culture Indonesia ke masyarakat lain atau gimana? Soalnya kayak aku ngeliat juga beberapa saat, maksudnya ketika aku pertama kali ngontak Kak Jen nih, sampai sekarang juga rapid growth-nya tuh ada banget. Kayak instan. Ya, bener. Puji Tuhan. Sebenarnya aku sebelum masuk ke video pendek, aku bikin itu long form video di YouTube selama setahun. Every week aku upload, dan itu ke arah daily life dan juga culture juga sih, sebenarnya culture and language juga. Itu tapi growth-nya nggak banyak sama sekali. Kayak aku sampai dalam setahun itu dengan konsisten upload aku sampai 600 subscriber. Jadi kayak nggak banyak sama sekali, di mana aku Instagram aku aja saat itu udah 2000 tanpa ngepost apa-apa. Maksudnya tanpa ngepost reels gitu loh. Kayak personal Instagram. Itu bulan Oktober tahun lalu aku pikir ya udahlah aku mau break sebulan aja buat mikir mau ide apa lagi buat YouTube ke depannya gitu. Capek juga ngedit, nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi emang aku suka bikin video dari dulu. Nah, terus aku ngepost satu video di satu reel. Itu my very first reel tentang itu kata-kata yang ada FR sama E. Yang first itu. Aku upload, ya udah upload aja, kayak 2 minggu nggak ada apa-apa, soalnya aku emang nggak pernah upload reels kan. Tiba-tiba setelah 2 minggu mami aku ngechat, Kel coba cek deh, ini banyak komen tapi bukan spam gitu, soalnya mami aku very on social media juga kan. Terus aku ngecek, kok ini 70.000 view, dari mana? Terus aku kayak ya udah, terus let it, aku pikir is this my time to do short videos? Karena sebelumnya aku nggak mau bikin short videos, menurut aku TikTok itu alay. Jadi kayak menurut aku reels itu apa sih, nggak jelas banget, karena at the time explore page aku itu video-video yang aku nggak relate, kayak soalnya masih baru juga kan reels, maksudnya kayak belum
niche-nya itu belum, aku interested in language and culture, but it's not showing me that. Ya udah, terus aku bikin a couple of videos lagi, terus tiba-tiba, nah, and then the second yang booming, terus yang second yang booming itu yang Gemel Bierholm, yang lagu Jerman. Oh iya. Itu that got to 1 million views on Reels. Terus the other one, the first one yang tadinya 70.000 jadi 600.000 kira-kira. Sejak itulah langsung nambah-nambah, terus I'm like, okay, it's my time. YouTube tahan dulu, I'll just do short videos for now. Karena emang idenya banyak. Karena I do generally enjoy making videos dari dulu gitu. Tapi sekarang udah ketemu niche-nya. Mungkin yang kita tangkap adalah rencana Tuhan itu itu memang misterius, tapi yang lebih misterius adalah algoritma Instagram. Iya, sekarang lagi mandek lagi loh sebenarnya, karena it's changing. Makanya kayak kita juga making content juga kayak find it kayak, how does this algorithm work? Okay, no one knows, but kalau gak ada yang tahu ya udah just try to make content every time and then let's see which one sticks. Betul. Konsisten aja, karena what I noticed juga kan aku ngepost di 3 tempat sekarang. Di Instagram, terus I made a TikTok kayak a couple weeks after it blew up. I'm like, okay, I should be on TikTok as well. Cuman nge-repost aja, sama on YouTube. Yang nge-boom di Instagram, sama satu lagi yang video doner, yang makan doner itu. Kayak pertama nyampe Jerman, porsi Jerman kan gede-gede ya, gengs. Pertama kali di Jerman, makan setengah doner itu kayak kebab gitu, nggak habis. Tapi sekarang udah makan satu full sendiri terus masih lapar. Jadi itu kayak suatu fenomena yang semua orang Indo di Jerman bisa relate kayaknya. Exactly. Nah, itu di Instagram it got to also 1 million. So random video of me eating dinner, nggak di planning, spontan. Itu 1 juta. Yang video yang aku planning yang sampai lebih lama ngeditnya segala macam itu nggak nge-booming. Tapi di TikTok video yang itu malah nggak booming. Video yang lain yang naik. Jadi konsisten aja sih bikin konten, we never know algoritma yang mana yang bakal pick up. They work in mysterious ways. Yes, that's true. Tapi at least yang sebenarnya kita bisa tangkap bahwa your success di sosial media itu bukan, ini mungkin sesuatu yang bukan kebetulan sebenarnya. Karena I mean with your konsistensi yang kamu udah lakuin kan, apalagi kamu emang udah punya semacam passion mungkin bahkan sampai in creating content, bisa dibilang gitu. Yes. I think I do have a passion in that. And sebenarnya kalau mau ditanya mimpi aku apa dari SMP, I wanted to be a YouTuber. Kalau nggak, I wanted to make videos and travel for a living. Cuman balik lagi kan, Asian parents and also not feasible at the time. No money, cannot. We need brain, we need degree. Ya udah, ambillah engineering. Tapi still doing it on the side gitu. Tapi now that it's more possible, terus sponsor udah mulai masuk kayak asik. And I already have a degree as well. Jadi kayak if this does take off, then I think I'm gonna go in this direction. Oh wow, ini bocoran ya guys. Jadi kalau tadi ada yang rilis video travel around Germany or Europe or around the world, berarti kita udah tahu kita mulainya dari mana. Yes. Dan kalian yang pertama untuk interview aku. Don't forget us ya. Yes. Gitu. Oke, kita udah ngobrol soal your career in social media, which we really found fascinating kan. Tapi I really want to talk kayak more on the personal side gitu, karena kita mau lihat your story is really unique gitu loh. Tadi misalnya kita bicara soal there are a lot of unexpected things happening in your life kan, apalagi that leads to your random decisions that you made. Kayak misalnya dari awal kamu kepingin balik Indo, akhirnya kamu lanjutin full time di sini. Terus aku pingin tahu deh sebenarnya kayak living abroad anywhere, apalagi di Jerman, it's not an easy thing. Apalagi kamu yang awalnya cuma sebentar beberapa bulan di Jerman, and then you consider to do a full time. How did you cope with that? Kayak sesuatu itu kan it's not an easy adaptation for you kan pasti waktu di awal-awal. Nah, mungkin ini yang menarik lagi nih. Jadi, waktu di awal aku praktikum, jadi ini balik ke waktu aku apply ya. Aku apply ke banyak tempat lah waktu itu kan. Ada yang dari sebelumnya anak-anak SGU, kakak kelas itu udah di company ABC, terus company CDE itu emang udah nyari anak magang tiap tahun. Tapi aku waktu itu apply banyak, dan aku apply ke tempat-tempat yang belum pernah ada kakak kelas pergi gitu. Okay. Dan akhirnya aku keterima di 2 tempat. Satu, di kota Detmold, itu kota kecil di NRW juga. Terus satu lagi tahun di sini ya.
Dorf, semuanya selalu kita di kampung Jerman. Yang satu lagi itu company aku yang sekarang. Nah, di company yang satu lagi itu teman aku yang satu-satunya cewek di Mechatronic keterima di situ juga, dan gajinya lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau aku ke situ aku udah ada teman dan dapat gaji gitu kan. Yang ini juga di kota Anta Beranta, tapi gajinya lebih kecil, ngerjain sesuatu yang programmingnya aku nggak bisa sama sekali saat itu. Jadi kayak aku apply yang satu lagi itu kayak business engineering, jadi lebih ke arah sales engineering or something. Yang ini programming full. Dimana saat itu aku 2,5 tahun programming di kuliah, nggak ngerti sama sekali, cuma bisa lulus karena satu kelompok sama orang yang pintar programming. Fair enough. Tapi aku mikirnya, kalau aku nggak belajar programming sekarang, nggak maksa diriku untuk belajar programming, selamanya aku nggak bakal ngerti. Ya udah, jadi itu satu. Dan satu lagi juga karena waktu aku nanya Wohnung untuk tempat tinggal di company yang aku sekarang, bosnya aku itu bilang, oh di rumah kita ada kamar kosong, you can live there if you want for free. Kayak dia cuma sama istrinya, nggak punya anak, udah they're around 50 lah umurnya, udah umur 50, dan mereka punya spare room. Jadi aku pikir, wow, this is a really good chance buat aku bisa mengenal German culture benar-benar first hand. Gitu. Jadi ya udah aku ambil yang mereka. Soalnya kan Wohnung udah ada. Jadi 6 bulan pertama pas aku praktikum, aku tinggal sama a German family basically. Dan aku makan sama mereka, bahkan diajak traveling sama mereka, kayak road trip around Bavaria ke Austria gitu, dan dibayarin semua. It's a dream. Dan because mereka nggak punya anak, aku juga, I'm the exact age kalau mereka punya anak. Kayak mereka seumur orang tua aku gitu loh. They're basically my German foster parents. Serasa au pair tapi nggak au pair gitu. Habis itu sampai paling jauh aku diajak traveling ke Istanbul sama mereka, dibayarin. Gila. Makanya itu benar-benar di situ aku ngerasa, wow, this is what German hospitality is. Kayak orang Jerman itu kalau udah nerima orang atau udah deket sama orang, mereka really really helpful. Dan juga karena aku tinggal di kota kecil banget, kampung Jerman. Jadi bos aku punya teman, punya anak yang seumuran aku, cewek. Dan bos kan waktu masih interview nanya kan aku hobinya apa aja. Aku bilang aku suka dancing sama aku suka traveling. Traveling mereka udah urus kan, diajak jalan-jalan. Dancing ini yang temen yang seumuran aku itu dia punya dance group, kayak carnival dance group gitu loh. Jadi aku 6 bulan pertama aku ikut carnival dance groupnya si kampung itu. Sampai sekarang sih sebenarnya aku masih ikut. Dan cewek yang dikenalin itu jadi best friend aku sampai sekarang. Jadi aku punya teman, aku punya keluarga di Jerman, and that was a really good, kayak first 6 months itu I was really inside the German culture, dan juga German language juga, kayak my German improved a lot during that 6 months. Ya iyalah, tiap hari denger orang ngomong Jerman kan. Gak ada masalahnya diomongin juga. Mereka ngomong Inggris sih bisa, tapi lama-lama lebih lancar kan gitu. So that was how I coped, karena teman-teman aku kan di Zost, jauh, kayak naik kereta 3 jam. Mereka ada yang sekumpulan di mana, tapi aku orang weekend biasanya diajak jalan juga sama mereka, jadi ya udah ikut aja. Nah, abis itu waktu tesis kan aku pikir cuma 3,5 bulan. Aku bilang, boleh nggak, can I stay at your place lagi? Oh boleh. Terus kan extend kan, extend, akhirnya aku pindah. Jadi ini udah my own Wohnung kok, aku di VG sekarang. Cuman kalau misalnya ditanya how did I adapt waktu awalnya, itu I was really blessed to get to know this German couple yang end up being my family gitu loh di sini. Kita masih akan berbicara dengan Genesia Sinclair pada part ketiga atau part terakhir. To wrap our last episode, we will talk something more personal, like how we deal with the life crisis, how we deal with uncertainty, and how we cope from that. Padahal sebenarnya kita mau quit aja. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan part ketiga, kalian bisa tonton di hari Selasa depan pada YouTube maupun platform podcast favorit kalian. Just search for 15 Menit Podcast by Abroadening and you will find us. Jangan lupa juga buat subscribe dan juga klik lonceng supaya kalian bisa mendengarkan notifikasi terbaru dari kami. So this is us, 15 Menitan Podcast by Abroadening. See you next week!
Bye.